Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mila Susanti dari kelas PGMI 6B dengan NIM 11910821398. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas UTS semester 6 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Dr. Aramuddin SPD MPD. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS di MI SD dengan baik yang benar. Jawabannya, tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pembelajaran merupakan prioritas utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya tujuan, kita tidak akan mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan penanda dalam pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup kognitif, afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Kemudian, merumuskan tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan indikator. Soal nomor 2, jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di MI atau SD. Pengembangan materi IPS harus sesuai dengan prinsip anak didik dan lingkungan. Aspek anak didik perlu dipertimbangkan antara lain yang pertama tingkat perkembangan intelektualnya yang dapat dilihat dari umur atau jenjang pendidikan yang ditempuh. Yang kedua, tingkat perkembangan berpikir anak yang mengikuti pola induktif. Anak akan lebih mudah memperoleh masukan dari hal yang khusus kemudian dilanjutkan ke hal yang lebih umum. Oleh karena itu, pengembangan materi IPS untuk anak didik usia rendah lebih tepat dengan pola induktif dan makin dewasa anak didik akan diarahkan pada pola deduktif. Langkah-langkah dalam mengembangkan materi pembelajaran IPS yang pertama yaitu melakukan analisis kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP. Yang kedua, mendaftar materi-materi pokok, dan yang ketiga, membuat deskripsi materi. Soal nomor 3, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MI dan SD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Jawabannya, media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada si penerima. Dalam memilih media pembelajaran itu, tentunya harus sesuai dengan tujuan dan materi yang diajarkan. Dan media yang digunakan tersebut juga harus efektif, sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan juga kemampuan yang ada pada siswa. Dan harus sesuai juga dengan pola belajar serta tentunya akan menarik perhatian siswa. Kemudian, cara mengembangkan media pembelajaran yaitu misalnya kita memilih materi pembelajaran tentang bencana alam. Nah, tentunya kita harus menggunakan media yang sesuai dengan terkait dengan materi bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir. Nah, media yang kita gunakan bisa berupa poster-poster yang terkait dengan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor tadi. Dan kita juga bisa menggunakan media slide presentasi pada PowerPoint. Nah, di samping kita menggunakan papan tulis sebagai materinya, kita juga bisa melihatkan kepada anak-anak gimana contoh banjir atau tanah longsor itu. Dan kita juga bisa menggunakan media audiovisual seperti memutarkan video peristiwa kejadian banjir, kemudian memutarkan video peristiwa kejadian tanah longsor dan gunung meletus. Soal nomor 4, bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran IPS di MI atau SD. Caranya yaitu kita bisa merancang desain pembelajaran yang dilaksanakan dimulai dari model, strategi, pendekatan, metode, teknik, taktik dalam pembelajaran. Nah, supaya pembelajaran tersebut dilaksanakan lebih terarah dan tidak monoton sehingga siswa tidak akan bosan dalam belajar.
Nah, misalnya modelnya yang kita gunakan seperti model pembelajaran PAIKEM yang merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dari model pembelajaran ini sudah menggambarkan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Dan guru juga bisa menggunakan model pembelajaran yang lain dan juga bisa menggunakan strategi yang lebih menarik supaya murid tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Nomor 5, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Caranya kita bisa mengkolaborasikan cara mengajar, yaitu belajar sambil bermain, supaya anak-anak tersebut bisa melakukan pembelajaran tersebut dengan tidak bosan, sehingga pembelajaran tersebut dilakukan efektif dan menarik bagi siswa, sehingga siswa tersebut akan tertantang dan siswa tersebut akan terpengaruh dan mau mengikuti pembelajaran tersebut karena siswa tersebut penasaran dengan step by step pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jika kita menyampaikan materi tersebut hanya menyampaikan materi aja, tentu anak-anak tersebut akan bosan dan malas dan mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri dan atau mungkin mereka bisa mengganggu teman-temannya. Kemudian, jika ada siswa yang tidak akur sama temannya, kita sebagai guru yang pertama yang kita lakukan adalah menanyakan kepada anak tersebut apa penyebab mereka tidak akur atau bertengkar. Nah, kemudian carikan solusi dari masalah anak tersebut. Nah, setelah solusinya ditemukan, barulah kita beri nasihat kepada anak-anak tersebut bahwa bertengkar dengan teman sekelas kita itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kita jelaskan bahwa sekelas itu kita adalah bersaudara, jadi kita harus saling merangkul, tidak boleh bertengkar satu sama lain. Dan kemudian kita jelaskan kepada anak-anak tersebut apa saja dampak-dampak buruk jika kita selalu bertengkar dengan teman atau saudara-saudara kita. Baik, sekianlah jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam soal ujian tengah semester. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.